Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kita akan belajar ciri-ciri bangun datar. Sebelum memasuki materi bangun datar, kita akan mengulas materi sebelumnya, yaitu A. Mengenal titik. Titik tidak didefinisikan, titik diilustrasikan atau digambarkan dengan nokta. Titik memiliki sifat tidak mempunyai ukuran, tebal, dan lebar. Penamaan titik menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Perhatikan contoh berikut. B. Menjelaskan garis. Garis lurus merupakan himpunan titik. Garis lurus mempunyai panjang tak hingga, dapat diperpanjang pada dua arahnya, dan tidak mempunyai tebal ataupun tipis. Sebuah garis lurus atau garis dapat diberi nama dengan menggunakan huruf kecil ataupun dua huruf kapital yang merupakan nama dua titik berlainan yang termuat pada garis tersebut. Perhatikan contoh berikut menunjukkan garis G atau garis AB. C. Menjelaskan sudut. Sudut adalah gabungan dua sinar garis AB dan AC dengan sinar AB dan AC masing-masing disebut kaki sudut. Sudut mempunyai ukuran. Satuan ukuran sudut yaitu derajat. Pemberian nama suatu sudut menggunakan satu huruf kapital atau menggunakan tiga huruf kapital. Lambang sudut adalah lebih besar seperti pada gambar. Perhatikan gambar di bawah ini. Jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut lancip. Antara 0 derajat dengan 90 derajat. Sudut siku-siku. Tepat 90 derajat. Sudut tumpul antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Sudut lurus tepat 180 derajat. D. Mengenal bangun datar. Perhatikan gambar berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, sering dijumpai beberapa benda yang memiliki permukaan seperti bangun datar berikut ini. Contohnya, bangunan, alat musik, figura, ubin, dan masih banyak lainnya. Bangun datar adalah bangun yang dapat digambar pada bidang datar atau gambar dengan dimensi 2. Maksud dari dimensi 2 yaitu mempunyai panjang dan lebar, namun tidak mempunyai tinggi ataupun tebal. Bangun datar merupakan bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Pengelompokan bangun datar dapat dilihat dari jumlah sisi pembentuk suatu bangun datar. Bangun datar yang dibentuk dari 3 sisi yang bisa disebut dengan segitiga. Bangun datar yang terbentuk dari 4 sisi bisa disebut juga dengan segi 4. Begitu pula jika dibentuk dari 5 sisi dinamakan segi 5 dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan pada gambar segitiga dan segi 4 di atas, sisinya dan titik sudutnya. Nah, coba diperhatikan. Setelah memperhatikan itu, kalian bisa melihat gambar pada sebelah kanan, yaitu bangun datar yang berwarna biru dan di dalamnya terdapat angka. Nah, lalu kelompokkan bangun datar di atas berdasarkan banyak sisi yang membentuk bangun tersebut. Ayo, ada berapa? Ada berapa kelompok yang Anda temukan? Dari segi 3, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Kita memasuki jenis-jenis bangun datar beserta ciri-cirinya. Yang pertama yaitu adalah segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki sisi sebanyak 3 dan memiliki 3 titik sudut. Sehingga segitiga masih banyak lagi jenisnya. Berdasarkan panjang sisi segitiga dibedakan menjadi 3, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Sedangkan berdasarkan besarnya sudut segitiga dibedakan menjadi 3, yaitu segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Di kehidupan sehari-hari sering kita jumpai benda yang memiliki bentuk permukaan seperti segitiga. Coba sebutkan benda-benda yang mirip bentuknya dengan bentuk permukaan segitiga, yaitu apa? Contohnya di sini Bapak menjelaskan yaitu terdapat penggaris yang berbentuk segitiga, terdapat bangunan yang berbentuk segitiga, selanjutnya terdapat kue segitiga, roti atau kue yang berbentuk segitiga. Apakah jika kita memiliki sembarang 3 ruas garis panjang tertentu, maka pasti membentuk segitiga?
Jawabannya pasti tidak. Tapi kenapa? Karena bangun datar dikatakan segitiga jika jumlah panjang dua sisi lebih dari panjang sisi ketiganya. Nah, dengan formula di bawah ini terpenuhi, maka dapat membuat segitiga, yaitu formulanya yaitu adalah A plus B lebih dari C, A plus C lebih dari B, B plus C lebih dari A. Nah, mari kita buktikan. Nah, contoh, kita masukkan A sama dengan 3, B sama dengan 4, C sama dengan 5. Buktinya, A plus B lebih dari C. 3 ditambah dengan 4 sama dengan lebih dari 5. 7 lebih dari 5. Betul? Betul. Selanjutnya, yang A plus C lebih dari B. Berarti tinggal dimasukkan A-nya 3, C-nya 5, B-nya 4. 8 lebih daripada 4. Betul? Betul. Selanjutnya, B plus C lebih dari A. B4 ditambah C5 lebih dari A3. 4 tambah 5, 9. 9 lebih dari 3. Betul? Nah, jadi semua terpenuhi, maka dapat dibuat segitiga. Nah, itu contohnya untuk membuktikannya. Selanjutnya, A. Segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Ciri-ciri segitiga sama kaki yaitu yang pertama, mempunyai dua sisi yang sama panjang. Contoh pada gambar AC sama dengan BC. Yang kedua, mempunyai dua sudut yang sama besar. Sudutnya sama besar. DA sama dengan DB. Dilihat pada gambar. Oke. Yang ketiga, mempunyai satu simetri lipat dengan sumbu simetri garis CD. Nah, bisa dilihat pada gambar, nanti ditayangkan video sumbu simetri. Yang tampak lurus pada garis AB. Nah, yang keempat, yaitu tidak mempunyai simetri putar untuk segitiga sama kaki. 5, yaitu mempunyai dua cara untuk dipasangkan, menempati bingkainya. Yaitu segitiga sama sisi. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu mempunyai tiga sisi yang sama panjang, yaitu AB sama dengan BC sama dengan CA. Jadi sisi-sisinya itu sama panjangnya, karena ini segitiga sama sisi. Diingat ya teman-teman. Yang B, mempunyai tiga sudut sama besar, yaitu DA sama dengan DB sama dengan DC, yaitu sudutnya 60 derajat. Yang C, mempunyai tiga simetri putar dan tiga simetri lipat, dengan sumbu simetri adalah garis AK, BR, dan CP. Bisa dilihat pada gambar. Yang selanjutnya yaitu segitiga sembarang. Ciri-ciri segitiga sembarang yaitu segitiga sembarang adalah segitiga yang tiga sisinya tidak sama panjang. Jumlah keseluruhan sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Yang kedua yaitu segi empat. Segi empat yang pertama yaitu ada trapesium. Trapesium adalah segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar. Bisa dilihat pada gambar. Ciri-ciri trapesium yang pertama, memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar. Yang kedua, jumlah sudut berdasarkan diantaranya adalah dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Yang ketiga, jumlah semua sudut dalamnya adalah 360 derajat. Yang keempat, trapesium sama kaki memiliki sifat khusus. Ingat ya, sifat khususnya yaitu yang pertama, memiliki dua diagonal yang sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut alasnya sama besar. Nah, untuk yang ciri trapesium yang kelima yaitu trapesium siku-siku memiliki sifat khusus, yaitu memiliki dua sudut siku-siku. Selanjutnya yaitu yang kedua, jajar ginjang. Jajar ginjang adalah segi empat yang dua pasang sisi berhadapannya sejajar. Ciri-ciri dari jajar ginjang yaitu yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Yang kedua, kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar.
Jadi, jajar genjang adalah trapesium yang kakinya sejajar. Selanjutnya, yang ketiga, persegi panjang. Persegi panjang adalah jajar genjang yang salah satu sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Ciri-ciri dari persegi panjang yang pertama yaitu sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang kedua, kedua diagonalnya sama panjang. Yang ketiga, kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Yang keempat yaitu semua sudutnya siku-siku. Dan yang terakhir, yang kelima, mempunyai dua sumbu simetri. Persegi panjang dapat digolongkan sebagai jajar genjang karena semua ciri-ciri jajar genjang dimiliki oleh persegi panjang. Jadi, persegi panjang adalah jajar genjang yang salah satu sudutnya siku-siku. Yang keempat, layang-layang. Layang-layang adalah segi empat dengan dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Ciri-ciri dari layang-layang yaitu yang pertama, sisi-sisi yang berdekatan sama panjang. Yang kedua, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Yang ketiga, kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Yang keempat, satu pasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut ADC sama dengan sudut ADC. Yang kelima, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Yang kelima, yaitu belah ketupat. Belah ketupat adalah jajar genjang dengan sisi-sisi berurutan sama panjang. Ciri-ciri belah ketupat. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang kedua, semua sisi sama panjang. Yang ketiga, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Yang keempat, kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Yang kelima, sudut yang berhadapan sama besar. Yang keenam, mempunyai dua sumbu simetri yaitu diagonal-diagonalnya. Belah ketupat dapat digolongkan sebagai jajar genjang karena semua ciri-ciri jajar genjang dimiliki oleh belah ketupat. Belah ketupat adalah jajar genjang dengan sisi-sisi beraturan sama panjang. Belah ketupat juga digolongkan sebagai layang-layang yang sama diagonalnya, sehingga merupakan bentuk dari sumbu simetri. Yang keenam, persegi. Persegi adalah persegi panjang yang dua sisi berdekatannya sama panjang. Ciri-ciri persegi. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang kedua, semua sisi sama panjang. Yang ketiga, kedua diagonalnya sama panjang. Yang keempat, kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Yang kelima, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Yang keenam, semua sudutnya siku-siku. Yang ketujuh, yang terakhir, mempunyai 4 sumbu simetri. Persegi merupakan belah ketupat yang salah satu sudutnya siku-siku. Terima kasih. Sekian pembelajaran pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.